Minggu terakhir Oktober 2025 menjadi mimpi buruk bagi Rusia, seolah operasi militer khusus 3 hari yang dijanjikan Putin tidak bisa lebih buruk lagi. Rusia menerima serangan demi serangan selama 1 minggu, sebuah periode yang akhirnya membuat Rusia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Bagi Vladimir Putin, ini bukan lagi soal kemenangan, ini soal bertahan hidup. 1 minggu itu memberikan kombinasi 4 pukulan yang mematahkan momentum Rusia. Pertama, sanksi berat dari Amerika Serikat yang menghancurkan ekspor minyak Moskow. Lalu, sekutu-sekutu Rusia membelakangi Putin dan gelombang baru korban jiwa di garis depan. Dan akhirnya, rakyat Rusia mulai menyadari betapa buruknya perang ini sebenarnya. Gabungan faktor-faktor ini membuat minggu terakhir Oktober jadi minggu terburuk Rusia sejak invasi dimulai. Kremlin tak akan pernah mengakuinya, tapi buktinya jelas, apalagi jika melihat reaksi publik Rusia. Lihat saja. Bagaimana saya tahu apakah pemerintah kita peduli pada kita? Para pensiunan tentu saja tidak. Bagaimana saya tahu itu terkait dengan apa? Itu sebagian besar karena perang. Semuanya dialihkan ke sana. Semua uang masuk ke perang. Apa yang bisa dilakukan dan bagaimana memperbaikinya? Zelensky perlu disingkirkan dan semuanya akan diperbaiki. Oktober juga merupakan bulan ketika orang Rusia menyadari bahwa perang ini tidak hanya merugikan kantong mereka. Perang ini juga akan memengaruhi kehidupan dan tidur mereka. Menjelang musim dingin, perang pemadaman listrik telah mencapai setiap kota di Rusia, termasuk Moskwa. Presiden Zelensky telah secara terbuka berjanji kepada Putin bahwa jika dia terus menyerang pembangkit listrik Ukraina, Ukraina akan memastikan Moskwa gelap selama musim dingin. Nah, itulah yang benar-benar terjadi setelah Putin menyerang kota-kota Ukraina. Dalam minggu terakhir Oktober, serangan balasan Ukraina menyebabkan pemadaman listrik di Moskwa, di Lipsk, Tamafu, di Beograd, di Rosneft, di Tula, di Razayan, di Oryx, Kursk, Bryansk, Rostov, dan banyak kota lainnya. Ini pertama kalinya sejak perang dimulai, Ukraina bisa melakukan hal yang sama, seperti Rusia terhadap kota-kota Ukraina selama 3 tahun terakhir. Artinya, Putin tak bisa lagi menyerang Ukraina tanpa konsekuensi. Inilah alasan utama Putin kini sangat takut. Dia sangat ketakutan hingga membiarkan wilayah Rusia lain tak terlindungi. Hanya untuk memastikan dia memiliki lingkaran irit di sekitar Moskow. Sekarang tentu saja dia ingin melindungi ibu kota, tapi dia juga ingin melindungi dirinya sendiri. Dan aku tidak mengerti paranoia ini. Drone-drone Ukraina hanya ingin minum teh bersamanya. Tapi sepertinya Putin sedang tidak mood. Situasi pemadaman listrik begitu meluas, sehingga sekarang kita melihat acara televisi propaganda Rusia meminta uang untuk membeli generator, sambil merayakan fakta bahwa Rusia menyerang pembangkit listrik Ukraina. Kamu tak bisa mengarang ironi seperti ini, dengarkan sendiri. Menurut saya itu bagus. Kami mari-mari mengumpulkan donasi untuk wilayah Beograd. Jadi kami akan membeli perangkat untuk memanaskan ruangan dan memasak. Singkatnya, semua kebutuhan bagi para pengungsi yang tinggal di rumah di zona pemadaman listrik. Rezim Kiev menargetkan infrastruktur sipil dan energi di wilayah tersebut. Kita harus siap untuk segala kemungkinan. Kita siap untuk... Putin sebenarnya tidak terlalu peduli dengan penduduk Rusia. Tapi minggu ini bukan yang terburuk bagi Rusia jika hanya rakyatnya yang menderita. Putin juga sedang menderita, semua berkat sanksi Amerika Serikat. Kremlin sangat menginginkan pertemuan Trump dan Putin di Budapest. Rusia berharap bisa menipu dunia lewat negosiasi damai, padahal tak pernah sungguh-sungguh membawa perdamaian di Ukraina. Nah, pertemuan itu gagal total, semua berkat Sergei Lavrov. Dan kemudian Rusia terkena sesuatu yang tidak mereka duga. Tepat keesokan harinya setelah pertemuan itu gagal, Amerika Serikat mengumumkan sanksi berat terhadap 2 perusahaan penghasil minyak terbesar di Rusia, Rosneft dan Lukoil. Dampaknya langsung terasa dan masih berlangsung hingga sekarang, bahkan pada bulan November. Tiongkok memangkas impor dari Rusia, India mengganti minyak Rusia dengan minyak Irak dan Uni Emirat Arab.
Turki sekarang membeli lebih banyak minyak non-Rusia dan Brasil telah mengurangi ketergantungannya pada solar Rusia. Mengapa negara-negara ini penting? Karena mereka adalah 4 pembeli utama minyak Rusia sejak Putin memulai invasinya. Tiongkok pertama, India kedua, Turki ketiga, Brasil keempat. Sekarang, semuanya meninggalkan Rusia, tepat saat ekonomi Rusia sedang terpuruk. Anda lihat, ekonomi Rusia sedang retak akibat stagflasi. Apa itu stagflasi? Secara teknis, itu adalah ketika ekonomi tidak tumbuh dan inflasi sangat tinggi. Secara sederhana, segala sesuatu di Rusia naik harganya kecuali gaji orang-orang. Dan itu termasuk gaji Putin juga. Pendapatan minyak Rusia turun 27% pada Oktober dibanding tahun lalu. Dan seolah-olah ini belum cukup buruk menurut Kementerian Minyak Rusia atau apapun mereka menyebutnya. Di sana, mereka memperkirakan pendapatan akan terus turun dalam 2 bulan terakhir tahun ini. Karena sanksi diumumkan 22 Oktober, saya yakin dampaknya masih berlangsung saat saya merekam ini. Ini berarti defisit Rusia semakin melebar. Rusia menaikkan pajak warganya untuk mengatasi masalah yang makin melebar. Namun, warga negara sebenarnya sudah kekurangan uang untuk dibelanjakan. Bagi seorang diktator, ini situasi sangat menakutkan. Inilah mengapa, untuk pertama kalinya setelah lama, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti secara terbuka mengakui kekhawatiran mereka tentang kemungkinan kudeta. Mereka mengajukan kasus pidana terhadap tokoh oposisi Rusia di luar negeri, menuduh mereka berencana menggulingkan pemerintah Rusia secara paksa. Faktanya, tokoh oposisi yang diasingkan justru jadi kekhawatiran terkecil bagi Putin. Itu karena Putin sedang membuat musuh di mana-mana. Pertama, di satu sisi, dia menyita aset para oligarki untuk mendanai invasinya. Di sisi lain, dia menaikkan pajak dan membatasi kebebasan masyarakat untuk mendanai invasinya. Sekarang, dari sudut pandang seorang oligarki, ketika kamu melihat semakin banyak temanmu kehilangan segalanya, kamu akan mulai bertanya-tanya. Mungkin kamu harus bertindak sebelum Putin bertindak terhadapmu? Dan bukan hanya para oligarki saja, bahkan masyarakat umum sekarang menari di jalanan Saint Petersburg dan membicarakan tentang membiarkan Swan menari. Swan menari, mereka ingin revolusi seperti 1991 ketika Tsar Putin dan rezimnya digulingkan, serta demokrasi benar-benar berhasil. Di Rusia, situasinya begitu buruk sehingga bahkan saluran televisi Rusia membicarakannya, tapi dengan cara yang sangat unik. Entah kenapa, ada orang Rusia yang punya rasa benci yang unik terhadap demokrasi. Coba dengarkan saja. Sekarang mereka ingin mengulang pengalaman kejatuhan Uni Soviet. Penulisnya adalah Snyder, profesor di Universitas Yale. Dia bajingan yang pada 2022 mencetuskan istilah pasca Rusia dan kini aktif mempromosikannya. Ada beberapa konsep di sana. Yang pertama adalah pemecahan, tapi ada yang kedua. Kedua, menghancurkan rezim politik hingga Rusia memasuki era pasca Putin. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Rusia harus mengalami 2 hal dalam kekalahannya dalam perang imperialis. Yang first, Rusia harus kalah dalam perang imperialis. Dan yang kedua adalah Rusia harus menjadi demokratis sebagai akibat dari kekalahannya. Apa sebenarnya yang dipikirkan bajingan ini? Dia mencetuskan hukum perkembangan sejarah Eropa, termasuk Federasi Rusia. Dia menyatakan Rusia harus kalah dalam perang imperialis seperti negara Eropa lain, dan dengan begitu menjadi demokratis. Ini adalah inti dari idenya, guys. Apakah itu melibatkan pemecahan atau tidak? Pada kenyataannya itu adalah hal sekunder. Itulah logika di baliknya. Tapi sayangnya, terkait runtuhnya Uni Soviet, inilah salah satu resep yang sayangnya diterapkan. Ini resep yang sayangnya tidak diterapkan. Masalah terbesar Putin sekarang adalah ia membangun ekonomi dengan rasa takut. Artinya, perdamaian adalah ancaman terbesarnya, sehingga dia tak bisa menghentikan perang ini. Baru saja, dia memerintahkan wajib militer terbesar di Rusia dalam 9 tahun terakhir. Sebanyak 135.000 pemuda Rusia lainnya akan diwajibkan mengikuti wajib militer, dan mereka akan dipaksa menandatangani kontrak dengan militer Rusia. Namun, dia tidak berhenti di situ. Dia juga mengubah sistem wajib militer di Rusia, menggantikan 2 periode berbeda yang sebelumnya digunakan. Kini, seperti era Soviet, Rusia mewajibkan pemuda mengikuti wajib militer sepanjang tahun dan mengirim mereka ke Ukraina untuk mati. Saya serius karena remaja ini sebenarnya belum benar-benar dilatih. Mereka dipaksa menandatangani kontrak, mereka dikirim ke garis depan, dan kemudian mereka hanya bisa digunakan sebagai umpan meriam.
Kita bisa melihat hal ini dari video TikTok dan media sosial lain yang dibuat tentara Rusia di garis depan. Lihat contoh berikut. Oh, kalau ada yang melihat video ini, saya harap saya tidak tahu. Harus bagaimana? Ya pasti kalau ada yang melihat video ini, pada saya harap saya tidak tahu harus apa. Harus apa? Harus apa? Radio saya rusak. Tidak akan ada koneksi, tidak ada apa-apa. Tidak ada makanan atau air. Tidak ada apa-apa. Ada banyak, sangat banyak mayat. Daun gugur, tak ada tempat bersembunyi. Aku tidak bisa melihat desa atau apapun. Tidak ada buah beri, tidak ada apa-apa. Aku tidak di desa. Kemana lari? Bagaimana bersembunyi? Semoga aku selamat, sialan. Kemana harus lari? Bagaimana cara bersembunyi? Semoga aku selamat beliat. Sekarang, tentu saja, ada banyak klip dari garis depan yang tidak bisa kami tunjukkan kepada kalian di saluran ini. Karena YouTube menganggapnya tidak ramah bagi pengiklan. Dan itu berarti YouTube membatasi video kami. Atau yang lebih parah lagi, menghapusnya. Itu sebabnya kami membuat platform kami sendiri, Business Basics. Di sana kami tidak memiliki batasan. Artinya kami bisa menunjukkan kepada kalian liputan tanpa sensor tentang apa yang terjadi di Ukraina dan apa yang terjadi di seluruh dunia. Yang terbaik dari semuanya, kami tidak menampilkan iklan apapun di situs web tersebut. Dengan begitu, kami tidak perlu mendengarkan para pengiklan untuk memutuskan apa yang bisa kami liput dan apa yang tidak bisa kami liput. Situs ini berjalan berkat dukungan kalian. Jadi, jika kamu seseorang yang tertarik dengan konten seperti ini, pastikan untuk mengunjungi basicsinsider.com. Gunakan tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Saat kamu bergabung, kamu akan bisa menonton banyak konten yang sudah kami unggah di situs web tersebut. Dan selain itu, kamu akan bisa menonton semua yang kami unggah. Di masa depan, kamu juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel ini. Terima kasih. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.